dengan NIM 231B10118. Kami dari kelas AB4 ingin mempraktekkan konseling individu menggunakan konseling kognitif, yang dimana konseling kognitif ini mengharuskan seorang bagaimana caranya ia keluar dari pikiran negatifnya. Oke, mari kita simak video praktik kami, dan sebelumnya kami meminta maaf karena kemungkinan video kami kurang maksimal ataupun kurang memuaskan. Oke, kita lihat sama-sama. Waalaikumsalam. Mbak Fitri. Iya, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Silahkan duduk ya, Mbak. Ibu, terima kasih. Sebentar ya, Bu. Iya. Mungkin duduknya Mbak mau duduknya dulu. Iya, bentar. Baik. Sudah? Ya, sudah, Ibu. Sudah. Saya dari tadi manggil Ibu terus, maaf ya. Mungkin Mbak Fitri tadi malam sudah menghubungi saya ya. Oke. Bagaimana kabarnya Mbak Fitri hari ini? Alhamdulillah baik sih. Baik. Dalam perjalanannya bagaimana? Apa ada hambatan ataupun apa? Enggak sih, Ibu. Alhamdulillah tadi enggak macet tadi. Alhamdulillah. Berarti Mbak Fitri sekarang dalam kondisi mood yang baik ya. Alhamdulillah. Sebelum ini Mbak Fitri ada kegiatan? Iya, Ibu, sebelum saya kesini itu tadi saya ada kelas. Habis itu keluar karena lapar, terus beli cilok, habis itu beli es teh, habis itu beli coklat biar naikin mood. Wah, itu termasuk hal yang luar biasa loh untuk mengetahui perasaan Mbak Fitri. Mbak Fitri tahu caranya menaikin moodnya Mbak Fitri. Itu termasuk langkah yang dimana Mbak Fitri itu sudah mengetahui perasaannya Mbak Fitri. Ini baru pertama kali kita ngomong secara langsung ya, setelah di WA tadi malam. Kita di sini santai-santai aja, ceritanya Mbak Fitri. Mbak Fitri tidak perlu takut dan tidak perlu canggung untuk cerita kepada saya. Di sini Mbak Fitri bisa menceritakan segalanya, kebesarannya Mbak Fitri bagaimana, dan soal rahasia tenang saja. Saya dalam posisi konseling ini bisa menyimpan rahasia dengan baik. Nah, Ibu, saya aslinya bingung sih, Bu, mau cerita dari mana. Tapi saya kayak emang butuh tempat cerita ya. Ini termasuk awal yang bagus loh Mbak Fitri. Mbak Fitri sudah sangat luar biasa karena awalnya Mbak Fitri tidak memiliki teman dan mau ke sini, itu termasuk awal yang luar biasa. Biasanya setelah ini kalau Mbak Fitri sudah habis kelas itu ngapain? Biasanya kalau kelas sudah selesai itu saya scroll TikTok, buka YouTube, habis itu buka sosmed IG gitu. Sampai ya mungkin sampai tengah malam lah, sampai jam 2 jam 3 gitu. Main sosmednya sampai tengah malam ya. Kira-kira apa sih yang membuat Mbak Fitri itu sampai larut malam mainnya? Kadang saya itu gini, Bu, pulang sekolah itu kan main sosmed sampai jam 3 jam 2 gitu ya. Itu kadang di tengah kesendirian tuh, kalau lagi sendiri kamar aku ada aja pikiran dulu kayak, ih kok teman-temanku keren-keren semua ya, kok bisa berkembang ya, kok bisa bagus gitu. Sedangkan saya itu kayak di situ-situ saja, kayak aku gak berguna ya, apa aku bodoh, apa aku gimana gitu. Soalnya saya tuh melihat teman-teman saya tuh kayak sukses gitu loh, Bu, bahagia gitu. Sedangkan hidup saya tuh seperti ini gitu. Jadi untuk ngilangin biar pikiran-pikiran busuk itu saya sampai jam 2 sampai jam 3 gitu scroll TikTok dan lainnya, dengan harapan
untuk ngilangin pikiran negatif itu, tapi ternyata pikiran negatif itu tetap ada gitu. Saya mengerti ya Mbak atas perasaan Mbak Fitri saat ini. Pasti rasanya tuh berat banget. Kok anak-anak bisa, kok teman-teman aku kok bisa sukses sebenarnya apa sih yang mereka lakukan, kok aku gini-gini aja gitu kan pasti ya. Kalau Mbak Fitri, saat Mbak Fitri berpikir aku bodoh, aku tidak berguna, apa Mbak Fitri langsung menerima hal itu? Saya tuh langsung kayak percaya aja sih Bu, kayak yang nyata aja pikiran negatif itu. Iya ya, mungkin aku karena aku bodoh ya, mungkin aku karena nggak terlalu berinteraksi ataupun berdoa amat gitu ya sama lingkungan. Jadi saya mempercayai apa yang saya pikirkan yang ada di pikiran saya itu. Saya sangat mengerti ya Mbak Fitri. Terkadang pikiran-pikiran yang kita timbulkan dalam otak kita itu tidak realistis. Terkadang pikiran kita itu bisa menjadi sangat bias apabila kita tuh dalam keadaan stres, lelah, ataupun kecewa seperti yang Mbak Fitri rasakan tadi. Jadi kita sebenarnya harus memfokuskan ke pikiran kita dan hal-hal yang positif seperti itu. Iya sih Bu, tapi saya kadang berpikir saya terlalu cepat menilai diri saya sendiri. Nah, sekarang kita coba reframing ya Mbak Fitri ya. Kalau Mbak Fitri tadi mengatakan aku tidak berguna, aku bodoh, kira-kira kata-kata apa yang Mbak Fitri katakan menggunakan kata yang lebih membantu dan juga positif? Mungkin saya bisa sih, mungkin kata-katanya lebih seperti oke, aku mungkin masih belum bisa berkembang, tapi aku masih bisa belajar, aku masih bisa mencoba, dan itu pasti akan buat aku lebih berkembang lagi. Mungkin seperti itu. Itu sangat bagus Mbak Fitri. Itu adalah kami yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kita ya. Setelah sebelum ini Mbak Fitri sudah membuat jadwal untuk mengatur waktu atau jadwal yang lalu ditaruh di dinding seperti itu pernah buat? Belum pernah nyoba. Kira-kira Mbak Fitri keberatan tidak kalau Mbak Fitri itu membuat jadwal kegiatan supaya waktunya Mbak Fitri lebih teratur lagi dan lebih produktif lagi? Saya mau ya. Tapi bagaimana Ibu untuk melakukan itu, saya tidak tahu harus bagaimana. Caranya itu sangat mudah. Mbak Fitri bisa beli kertas ya, lalu Mbak Fitri itu bisa tempel di dinding yang dimana Mbak Fitri itu bisa Mbak Fitri lihat kapan saja, dan di dalam kertas itu bisa Mbak Fitri tulis kegiatan hari ini apa saja, kegiatan sama jamnya, jam dan juga tanggalnya, sehingga ketika Mbak Fitri melakukan hal ini, insya Allah nanti Mbak Fitri lebih kondusif dalam mengatur waktu. Baik Ibu. Baik, Mbak Fitri tadi sudah ingin mengatur waktu dan sudah ingin membuat jadwal ya. Ngomong Mbak Fitri tadi mengatakan hal-hal yang positif. Kalau boleh tahu, jika dibandingkan dengan kata yang tadi, aku bodoh, aku tidak berguna, kira-kira apa yang Mbak Fitri pikirkan? Jujur sih Bu, saat saya mengatakan hal positif tadi, itu membuat saya lebih tenang dan pikiran saya tidak kacau lagi seperti sebelumnya, seperti itu. Itu termasuk permulaan yang bagus ya Mbak Fitri ya. Terkadang semua orang itu memang butuh berproses. Kita tidak perlu melihat orang lain, kita tidak perlu melihat hasil dari orang lain, melainkan kita harus melihat diri kita sendiri. Kita yang penting kita itu sudah berusaha semaksimal kita mungkin, karena bunga yang tumbuh itu tidak akan berbuka secara bersamaan, seperti itu ya Mbak Fitri ya. Oke, hari ini Mbak Fitri sangat luar biasa
Mbak Fitri sudah menunjukkan sebuah penindakan yang sangat bagus. Sekarang pikiran dan juga perasaan Mbak Fitri bagaimana? Jauh lebih tenang sih, lebih lega gitu, kayak ya lebih apa ya, lebih ke ternyata aku tuh masih bisa loh, masih bisa berkembang, ternyata aku gak sejelek apa tuh, gak seburuk yang apa aku pikirkan gitu. Hari ini Mbak Fitri sangat luar biasa banget. Kita tadi sudah membuat jadwal ya, dan Mbak Fitri sudah bisa running dan mengatakan hal-hal yang positif untuk meningkatkan rasa percaya diri Mbak Fitri, sehingga hal-hal yang negatif itu bisa terhindari. Ingat ya Mbak Fitri ya, kalau semua orang itu memang butuh proses, dan kita tidak perlu melihat hasil dari orang lain. Yang terpenting kita sudah berusaha dan meningkatkan kemampuan kita sesuai dengan apa yang kita harus lakukan. Seperti itu ya Mbak Fitri ya. Sekarang perasaan Mbak Fitri sudah tenang ya kan ya tadi ya? Iya, bagus. Mungkin Mbak Fitri masih ada yang mau diceritakan ataupun yang belum Mbak Fitri keluarkan sekarang? Udah sih Bu, udah keluar semua gitu, udah lega. Alhamdulillah. Setelah ini kalau Mbak Fitri butuh apa-apa atau butuh teman curhat atau teman cerita, boleh ke saya lagi ya, karena saya di sini ada untuk Mbak Fitri dan siap mendengarkan segala keresahannya Mbak Fitri. Baik Ibu, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya dan membantu saya untuk lebih positif lagi untuk berpikir, dan terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Mbak Fitri, saya akan selalu di sini untuk mendengarkan segala keresahannya Mbak Fitri. Oh iya Bu, saya izin pamit dulu ya Bu, soalnya sebentar lagi saya ada kelas Ibu. Oh iya, boleh, tunggu Mbak Fitri, boleh. Tapi Mbak Fitri sekarang sudah lega ya, aman ya rasanya Mbak Fitri ya? Alhamdulillah. Sudah Bu, saya izin pamit dulu gitu. Iya.